wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Selamat Anas, pagi. selamat pagi Bu Wiwin. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak, alhamdulillah sehat. Gimana tugasnya tadi malam? Sudah dikerjain Pak, sedikit-sedikit. Lumayan. Iya, baik Bapak Ibu, Pak Anas, Bu Wiwin, kita bertemu di pertemuan hari yang keempat. Sebelum kita mulai pertemuan hari ini, yang piket hari ini Pak Anas ya? Iya. Iya, betul. Ya, Pak. Silakan Pak Anas, dibuka dulu untuk kegiatan hari ini. Baiklah Bapak fasilitator yang terhormat, Bapak-bapak, Ibu guru BK, pada hari ini insya Allah kita akan mengikuti suatu pelatihan. Sebelumnya mari kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dan memberi hasil yang baik. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Bapak fasilitator untuk memberikan materi. Baik Pak Anas, terima kasih. Baik, untuk hari ini kita akan menyampaikan belajar bersama. Sebelumnya kita ini dulu ya, ice breaking ya. Boleh. Ya. Untuk ice breaking kita pre-memory saja ya. Itu. Kemudian hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang assessment. Nah, baik Bapak Ibu, selama ini Bapak Ibu mengajar selaku menjadi guru bimbingan konseling di sekolah pasti sudah pernah melakukan apa yang namanya assessment ya Bapak Ibu. Iya. Iya. Coba saya ingin bertanya ke Pak Anas dan Bu Wiwin, pengalaman apa yang Pak Anas dan Bu Wiwin alami pada waktu menyusun dan melaksanakan assessment di sekolah. Mungkin dari Bu Wiwin dulu atau Pak Anas silakan. Ya, boleh saya izin duluan ya Pak ya. Ya silakan Bu Wiwin. Pengalaman saya Pak, saya melakukan assessment itu di awal tahun ya Pak ya. Nah di awal tahun itu saya ingin tahu bagaimana peta permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, saya mencoba memang melakukan assessment, Pak, melakukan alat, ya. Memang saya pikir sangat membantu, Pak, karena berdasarkan data itu kita bisa membuat layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa. AKPD yang saya coba, Pak. Oke. AKPD ya, Pak. AKPD ya. Itu berarti analisis kebutuhan peserta didik ya, Bu ya. Betul. Baik. Kalau Pak Anas bagaimana Pak Anas? Mungkin ada itu. Ya, permisi. Tentang asesmen memang ini kalau dikaitkan dengan pekerjaan kita sebagai konselor di sekolah, maka seolah-olah asesmen itu merupakan suatu kegiatan awal dari semua kegiatan secara keseluruhan, karena berdasarkan asesmen lah kita bisa mengenali karakteristik peserta didik kita, dalam hal ini potensi, juga mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mereka alami dan juga masalah-masalah. Nah, berdasarkan itu nanti kita bisa menyusun suatu rencana layanan, sehingga rencana layanan yang kita susun itu adalah merupakan memang sesuatu layanan yang dibutuhkan atau diperlukan bagi peserta didik. Kira-kira untuk sementara begitu Pak Instruktur. Iya, baik, terima kasih Pak Anas. Baik, yang tadi disampaikan oleh Pak Anas dan Bu Wiwin ya, itu memang pengalaman dalam bagaimana menyusun assessment, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kemudian bagaimana pengelolaannya di sekolah. Baik, untuk materi hari ini kita akan melihat paparan tentang prinsip assessment. Bapak Ibu, pada akhir materi ini atau sesi ini, Bapak Ibu diharapkan memahami tentang 5 prinsip assessment. Ya, yang kedua itu langkah-langkah menyusun assessment.
Yang ketiga adalah assessment diagnostik. Jadi kalau kita yang biasa kita lakukan bahasanya bukan assessment ya Bapak Ibu, kita menggunakan penilaian. Ya, jadi sebenarnya antara penilaian dengan assessment itu tidak begitu berbeda jauh gitu. Jadi kalau assessment penilaian itu adalah rumahnya. Jadi assessment itu adalah bagian dari penilaian, itu seperti itu. Kemudian prinsip pembelajaran di sini pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini, yaitu sesuai dengan kebutuhan belajar, mencerminkan karakter dan perkembangan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Yang ketiga, bentar Pak, ini yang ketiga, ini mohon maaf ini. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, prinsip penyusunan asesmen itu harus mengacu pada prinsip pembelajaran. Yang tadi ada 5 itu Pati, secara otomatis dalam menyusun asesmen itu melihat dengan prinsip-prinsip itu, prinsip-prinsip pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Jadi di sini juga ada 5 asesmen. Yang pertama, asesmen itu merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan. Artinya, asesmen itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya pelayanan. Dalam hal ini adalah layanan bimbingan dan konseling. Karena bagaimana kita sebagai seorang guru bimbingan konseling dalam memberikan layanan ke peserta didik itu harus memahami kebutuhan-kebutuhan dari peserta didik itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu diperoleh dari kita dalam melakukan assessment. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, assessment perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Nah, pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu CP, capaian pelayanan. Ya, di capaian pelayanan, kemudian di situ disesuaikan dengan fasenya ya. Kalau SMK itu kan fasenya ada 2, fase E dan fase F. Fase F itu di kelas 10, fase F itu di kelas 11 dan 12. Nah, capaian layanan itu kemudian pada saat penyusunan RPP itu otomatis kan menjadi tujuan-tujuan. Nah, assessment itu perlu dirancang sesuai dengan tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, itu seperti itu. Jadi sesuai dengan capaian layanan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian yang ketiga, assessment dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Artinya assessment itu dirancang secara adil, itu di sini itu tidak membeda-bedakan peserta didik yang satu dengan yang lain. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Kita membuat satu assessment tentang misalnya pemantapan karir, ya, diberikan di kelas A, diberikan di kelas B, diberikan di kelas C, itu harus sama, tidak boleh berbeda. Valid dan dapat dipercaya, serta assessment itu hasilnya itu bisa memberikan informasi yang sesuai, informasi yang bermanfaat bagi guru, bisa guru BK, bisa guru mata pelajaran, peserta didik dan orang tua. Nah, karena hasil dari assessment ini selain untuk sebagai nanti proses pelaksanaan pelayanan, juga nanti akan digunakan untuk dalam hal langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang keempat, assessment sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pelayanan yang ditargetkan. Ya, seperti kita kan sudah lihat ya, di situ ada assessment non-test, ada assessment test, ya. Assessment test itu bentuknya apa aja, assessment test itu seperti apa. Nah, itu assessment itu dalam penggunaannya juga harus sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai itu apa. Itu seperti itu. Yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua. Artinya laporan kemajuan belajar di sini itu kan kayaknya dengan assessment. Jadi harus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat. Kemudian 5 prinsip assessment. Ya. Yang pertama, assessment merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan, memfasilitasi pelayanan dan informasi tadi sudah dijelaskan di atas. Jadi assessment itu karena merupakan bagian terpadu dari proses pelayanan, assessment itu yang pertama disusun sebagai proses perencanaan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Ya, jadi dalam melakukan perencanaan apa-apa materi layanan akan digunakan itu kita menggunakan assessment. Yang kedua, assessment juga diberikan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling. Prinsip yang kedua, assessment dirancang sesuai dengan tujuan. Artinya mendorong proses layanan menjadi bagian dari pelayanan, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi. Artinya assessment di sini harus bisa menjadi untuk menggambarkan kemampuan dari peserta didik dalam pelaksanaan layanan sendiri. Artinya bagaimana pemahaman peserta didik terhadap materi yang sudah disampaikan, ya sikap dan perilakunya dalam proses layanan, seperti itu. Yang kedua, menilai hasil layanan dan mengambil keputusan di akhir suatu tahapan. Nah, ini asesmen hasil, ya, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga, menentukan kebutuhan layanan dan membentuk program pelayanan individual. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah seperti itu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak. Ada Pak. Ini yang keempat ini, asesmen sebagai sebaiknya meliputi berbagai tugas instrumen. Kelihatannya ini Pak, asesmen itu butuh biaya banyak ini karena harus mengadakan instrumen banyak mungkin ya. Kira-kira bagaimana ini sekolah kira-kira mengatasi masalah ini? Kira-kira itu pertanyaan saya. Saya bisa baik Pak Anas. Iya. Mengadakan instrumen. Iya. Mungkin Bu Wiwin bisa menjawab pertanyaan dari Pak Anas. Halo Bu Wiwin. Halo Bu Wiwin. Oke. Ya, iya. Saya coba ya Pak ya. Ya, jadi ketika melakukan assessment, maka memang harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya kita harus menyediakan berbagai macam tugas-tugas dan asesmen. Nah, dalam artian berarti kalau berupa tugas-tugas saya kira berarti itu asesmen yang bernuansa kognitif, Pak, karena berkaitan dengan pembelajaran mungkin ya, Pak ya. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon dikoreksi. Jadi Pak Anas tadi menyampaikan kalau pelaksanaan assessment di sekolah membutuhkan biaya yang banyak ya Pak Anas. Iya, membutuhkan biaya. Ya. Betul. Ya, itu memang betul Pak Anas. Tapi kita juga bisa mengatur strategi supaya bagaimana dalam pelaksanaan assessment itu biaya-biaya itu bisa kita tekan. Kita bisa menggunakan banyak Pak. Nanti ada assessment kan tidak harus alat tes seperti tes psikologi juga, bisa berupa poster ya. Nanti kita akan sampai ke situ Pak. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan ya. Iya. Ya Pak. Oke. Baik, nah ini prinsip assessment yang keempat. Assessment sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen dan teknik yang sesuai dengan tujuan layanan yang ditargetkan. Guru dalam hal ini ada guru bimbingan konseling itu diberikan kebebasan dalam menggunakan jenis atau teknik asesmen yang ada. Nah,
dalam menggunakan apa namanya jenis atau teknik instrumen yang ada, kita harus mempertimbangkan pertama karakteristik dan kemampuan peserta didik, yang kedua capaian pelayanannya seperti apa, kemudian yang ketiga tujuan pelayanannya seperti apa, dan yang keempat itu sumber daya pendukung yang tersedia. Jadi kita harus melihat karakteristiknya. Jadi kita menggunakan assessment ini itu kira-kira mau yang apa diterapkan antara kelas yang satu dengan kelas yang lain mungkin sama-sama non tes, tapi kan harus memahami karakternya. Misal antara anak SMK yang jurusan teknologi dengan rekayasa dengan bisnis manajemen juga agak berbeda, karena karakteristik anak SMK yang jurusan teknologi rekayasa dan Bisman itu berbeda. Ya, capaian pelayanannya juga harus diperhatikan, ya, karena capaian layanan itu kan kaitannya pasti dengan SKKPD ya. Di SKKPD itu ada 11, kemudian ada 2 fase E dan F itu harus kita pertimbangkan. Kemudian tujuannya apa? Nah, kemudian yang terakhir sumber daya pendukung yang tersedia. Yang kelima, prinsip assessment. Assessment itu harus mudah dipahami, harus bisa memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Artinya dalam melakukan assessment, kemudian mengolah hasil assessment tersebut, itu harus bisa menggambarkan apa yang dibutuhkan peserta didik. Nah, ini memang benar-benar kita harus teliti. Jadi kita itu, Bapak Ibu, kita tidak bisa dalam mengolah hasil assessment itu tidak bisa harus teliti sekali. Ya, jadi harus betul-betul hasil itu bisa dibaca oleh semua orang, harus bisa memberikan informasi yang tepat, itu seperti itu. Baik, kemudian, nah, di sini yang berikutnya keterkaitan assessment dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, assessment itu dirancang berpusat pada kompetensi peserta didik, ya, itu sudah pasti. Jadi kompetensi yang akan dicapai peserta didik itu apa? Nah, itu assessment itu harus mampu atau dirancang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Kemudian peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atas sesuai dengan tercapaian tujuan pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Nah, hasil dari assessment itu menggambarkan kebutuhan peserta didik. Nah, dalam kita memberikan intervensi di sini adalah layanan bimbingan konseling, itu juga harus memperhatikan tingkat kompetensinya. Ya, karena antara peserta didik yang satu dengan yang lain itu sangat berbeda, tidak sama. Nah, ini harus betul-betul kita pahami secara bersama. Yang terakhir, pemberian intervensi dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Baik, ini yang berikutnya keterkaitan assessment prinsip pembelajaran. Assessment harus mampu menanamkan growth minded, pola pikir bertumbuh. Artinya assessment harus dapat membangun kesadaran bahwa proses mencapai tujuan pembelajaran lebih penting daripada hasil akhir. Artinya bagaimana assessment itu disusun itu dengan memperhatikan proses dari peserta didik itu dalam mengikuti pembelajaran. Ya, itu seperti itu. Yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Artinya, assessment itu bagian dari pembelajaran itu harus mencakup 3 ranah, sikap, pengetahuan, dan keterampilan, karena itu tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kemudian harus mampu menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Jadi assessment itu harus mampu mengembangkan profil pelajar Pancasila. Jadi hasil assessment itu profil pelajar Pancasila itu seperti apa? Kan ada 6 dimensi. Nah, assessment itu harus bisa mengembangkan karakter dari profil pelajar Pancasila. Ini sebentar, ini sepertinya Bu, ini ada yang mau masuk tadi kayaknya. Bentar. Oh, iya deh.
Kita lanjutkan ya Pak, Ya. Bapak Ibu. Bentar, ini sepertinya ada yang mau masuk ini. Bentar. Oh belum, tadi ada ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembelajaran prinsip yang berikutnya, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya assessment itu harus dapat berorientasi. Bentar Pak, ini Bu Rizka. Oke. Assalamualaikum Bu Rizka. Iya, Bu Rizka. Bu Rizka ya. Jadi kita lanjutkan ya Pak. Keterkaitan yang kelima itu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya assessment itu harus dapat membangun hasil dari assessment itu dapat digunakan untuk membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu global, dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, atau mungkin ada yang punya pengalaman dalam menyusun assessment, mungkin dari Bu Wiwin. Halo Bu Wiwin. Izin Pak menjawab. Ya, iya. Saya pernah Pak ketika mau mulai mau menyampaikan layanan tentang konsep diri. Saya ingin tahu konsep diri anak itu apakah sudah relatif positif atau masih belum positif ya Pak ya. Iya. Nah, saya mencoba membuat asesmen sederhana berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator konsep diri Pak. Sehingga ketika saya memulai itu memang saya sudah ada data berapa anak yang punya konsep diri positif dan berapa siswa yang masih negatif Pak, dan itu membantu saya. Oke, baik Ibu. Begitu Pak. Terima. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Ya. Bu Rizka, halo, assalamualaikum Bu Rizka. Masih di unmute Bu Rizka? Unmute ya. Masih di unmute. Mohon maaf Pak, tadi saya terlambat. Enggak apa-apa Bu Rizka. Iya, enggak apa-apa. Ya, kita lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Baik. Assessment yang akan kita laksanakan itu harus dikembangkan berdasarkan capaian layanan bimbingan konseling di sekolah. Artinya assessment disusun itu kan untuk mengetahui atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Hasil dari assessment tersebut digunakan untuk menyusun program layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam menyusun assessment yang nanti akan hasilnya digunakan untuk menyusun program PK, kemudian untuk melaksanakan layanan, itu harus berdasarkan pada CP atau capaian layanan. Ya, di situ tadi ada 11 ya. Ada 11 capaian pelayanan. Itu seperti itu. Kemudian dalam mengidentifikasi menyusun assessment, mengidentifikasi data juga harus mempertimbangkan lingkungan. Dalam hal ini kondisi keluarganya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, kemudian motivasinya peserta didik itu seperti apa. Itu seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah langkah-langkahnya ya. Jadi langkah yang pertama dalam menyusun assessment adalah menentukan data. Ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kita itu mau mengumpulkan data tentang apa sih gitu loh. Mau mengumpulkan data tentang cara gaya belajar peserta didik, apakah mau menentukan data tentang kondisi ekonomi keluarga, ataukah mau menentukan data pergaulan peserta didik di lingkungan. Nah, itu. Jadi kita harus mengetahui data apa dulu yang harus kita mau kita kumpulkan. Nah, itu nanti baru kita gunakan untuk menyusun assessment. Kemudian setelah menentukan data yang akan kita gunakan,
Kemudian kita memilih instrumen. Nah, ya. Sebagai guru BK kita sudah mengetahui ya ada 2 jenis instrumen, ada instrumen tes dan instrumen non tes. Itu seperti itu. Nah, ini kalau teknik non tes teknik tes saya rasa Bapak Ibu sudah pernah memakai ya, sudah paham ada tes kecerdasan, bakat, minat. Kemudian untuk teknik non tes itu ada observasi, ada wawancara, ada angket, ada sosiometri, dokumentasi, dan biografi. Baik, itu masih ada 1 slide lagi, tapi ini nanti slide yang berikutnya adalah asesmen diagnostik. Mungkin kira-kira ada yang ingin disampaikan dulu, Pak Anas, Bu Rizka, Bu Wiwin. Ini tadi sepertinya ada Bu Justina, apa ya? Bu Rizka. Oke. Pak Anas gimana? Sekedar memahami bahwa ternyata asesmen itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia kelihatannya harus berkaitan dengan kegiatan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, mungkin khususnya kita di BK itu kita kan tadi pembelajaran, mungkin asesmen berkaitan dengan pembelajaran itu mungkin lebih ke bidang studi. Mungkin kalau di bimbingan konsul itu asesmen berkaitan dengan layanan. Seperti yang disampaikan Bapak Instruktur tadi bahwa memang layanan itu mestinya berbasis asesmen, artinya berbasis data yang atau informasi yang diperoleh dari peserta didik sehingga kita bisa menyusun suatu layanan. Sehingga diharapkan layanan tersebut memang berkaitan. Jadi dia merupakan satu kesatuan dengan asesmen. Begitu kira-kira sementara Pak Instruktur. Baik, terima kasih Pak Anas. Bu Rizka, mungkin ada yang mungkin ingin disampaikan? Atau mungkin Bu Rizka punya pengalaman apa ya, pengalaman dalam menyusun asesmen itu seperti apa itu? Iya, kalau saya mungkin mau ini sih Pak ya, sharing ya Pak, sharing ini terkait asesmen itu, karena kami selama pandemi itu kan kita tidak bisa bertemu dengan siswa ya, jadi untuk melakukan asesmen itu kami melaksanakannya dalam bentuk Google Form Pak. Jadi sudah melalui link yang kita bagi di grup BK untuk kelas 10, 11, 12 gitu. Nah, untuk asesmen itu ini kalau tadi saya cermati dari apa yang disampaikan oleh Pak Afri terkait capaian layanan ini Pak, ini saya berarti ada pemahaman baru nih Pak sekarang. Kalau yang sebelumnya kami kan melakukan asesmen itu masih berdasarkan ini ya Pak, SKKPD itu, tapi sekarang kan sudah difokuskan ada capaian pelayanan gitu ya Pak ya tadi ya. Ini saya perlu belajar lebih dalam lagi itu Pak tentang bahasan asesmen yang disesuaikan dengan capaian layanan gitu Pak. Oke, ya. Jadi memang betul Bu, memang kita dalam penyusunan asesmen harus berdasarkan kepada capaian layanan. Ya, itu seperti itu. Kalau CL itu kan capaian layanan itu kan kalau untuk fase SMK kan ada 2, fase E dan fase F. Fase E di kelas 10, fase F itu kelas 11 dan 12. Jadi juga menyesuaikan fasenya juga. Seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Anas atau Bu Wiwin? Ya Pak. Gini Pak, jadi setelah saya mendengarkan paparan dari Bapak, saya pikir memang banyak terjadi bukan pelanggaran mungkin ya, kesalahan dalam proses layanan BK. Kadang-kadang karena waktunya yang terbatas, kemudian saya juga dilibatkan Pak ini di bagian pembagian beasiswa PIP itu ya, bantuan siswa. Iya. Sehingga kadang-kadang memang saya kesulitan waktu. Akhirnya ketika menyusun asesmen itu kurang akurat ke tujuannya gitu Pak. Jadi asesmen yang disusun itu kadang-kadang memang kurang terfokus kepada
tujuan dan capaian layanan. Mungkin kedepannya saya butuh lebih fokus supaya kembali lagi kepada yang seharusnya tadi, tidak terlepas dari tujuan dan capaian layanan. Mungkin seperti itu Pak Apri. Oke, baik. Terima kasih Pak Anas, Bu Rizka dan Bu Win. Ini kita masuk, masih ada satu ini lagi, satu apa namanya? Sudah lewat waktunya Pak Instruktur mungkin. Bentar Pak Anas, ini masih ada satu lagi ini ya. Oke. Oke, kita bentar Pak Anas. Ini sepertinya matiin tadi. Oke. Bentar Pak. Oke, bentar. Bentar ya Bapak, Ibu. Oke. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum Pak. Bentar lagi. Oke, kita tunggu. Jadi tadi kita sudah berbicara, kita ngobrol banyak tentang asesmen secara umum ya. Nah, sekarang kita akan sebenarnya asesmen diagnostik ya, berarti Pak Ibu asesmen diagnostik, ada asesmen proses dan ada asesmen. Oke, bentar Pak Ibu. Kok jadi gelap ya? Bentar Bapak Ibu. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Ada ya? Pak. Ya, ada Pak. Ada, oke. Ada. Oke. Baik Bapak Ibu, kita melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu asesmen diagnostik, asesmen proses dan asesmen hasil. Asesmen diagnostik itu asesmen yang dilakukan di awal, ya. Jadi kenapa dinamakan asesmen diagnostik? Karena asesmen itu disusun untuk menggali apa-apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Tadi sudah disampaikan di atas, ya, walaupun secara implisit itu. Nah, di sini asesmen diagnostik itu digunakan untuk menggali kondisi awal peserta didik. Nah, ya, jadi di sini dijelaskan ada tujuan dari asesmen diagnostik, katanya mengetahui kecerdasan psikologi dan sosial emosi peserta didik, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga, latar belakang, kayak belajar. Jadi memang dengan kondisi pembelajaran jarak jauh, itu kita harus mengetahui kondisi awal peserta didik seperti apa. Nah, baru setelah kita mengetahui kondisi awal peserta didik, kita akan melaksanakan apa yang bisa layanan konseling individu. Oh, si A ternyata hasil dari asesmen diagnostik seperti ini. Nah, kemudian punya kendala seperti ini. Nah, kemudian kita panggil, kita berikan layanan konseling individu. Kemudian ini asesmen diagnostik seperti ini, tahapannya ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Nah, ini contoh persiapan ya, persiapan asesmen diagnostik seperti ini. Ini kalau jadi asesmen diagnostik itu bermacam-macam ya, bisa menggunakan kalau kita di WA itu ada namanya emoticon ya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk melaksanakan layanan atau melaksanakan asesmen diagnostik. Di contoh kegiatan asesmen diagnostik, Bapak Ibu bisa peserta didik diminta bisa untuk bercerita, menulis, menggambar. Yang bercerita itu seperti menceritakan keadaan kondisi di rumah, menulis apa yang terjadi di rumah, ya. Menggambar pun juga bisa digunakan sebagai asesmen diagnostik. Nah, kemudian asesmen proses dan asesmen hasil. Asesmen proses dalam layanan bimbingan konseling itu digunakan untuk melihat pemahaman peserta didik terhadap materi layanan bimbingan konseling selama proses layanan itu berlangsung. Jadi kan dalam proses layanan itu kan, dalam pemberian materi kan ada step by step. Nah, itu peserta didik itu tingkat pemahamannya seperti apa. Bisa langsung kita berikan di situ, ya. Misalnya kalau kita pembelajarannya
jarak jauh dengan menggunakan misalnya Google Meet atau Zoom atau mungkin apa, kita bisa langsung kita bertanya seperti itu dan nanti peserta didik menjawab. Kemudian asesmen hasil itu digunakan pada saat selesai kegiatan layanan, artinya melihat pemahaman peserta didik secara utuh setelah melaksanakan layanan bimbingan konseling sampai selesai. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau mungkin kita punya pengalaman, mungkin asesmen diagnostik atau asesmen proses dan hasil. Halo Bu Rizka. Unmute. Di unmute Bu. Iya di unmute itu Bu. Maaf. Ya, untuk asesmen diagnostik ini memang pernah kami lakukan di awal pandemi, Pak, di masa belajar dari rumah awal-awal itu. Dan ini kita sudah melakukan, jadi kita melakukannya itu bertahap Pak kalau di sekolah kami. Jadi periode bulan Maret sampai dengan April itu hasilnya ada di bulan Mei. Kemudian bulan Mei sampai dengan periode Juni yang menjelang Lebaran itu juga itu periode yang kedua. Kemudian periode yang ketiga itu Juli Agustus ketika anak-anak sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Itu sih Pak sementara ini kalau yang kami lakukan, dan memang di situ BK memberikan rekomendasi kepada bidang kurikulum dan juga kesiswaan, Waka bidang kesiswaan terkait hasil asesmen kami. Kalau di kurikulum kami pada saat periode pertama itu merekomendasikan agar Waka kurikulum mengatur kembali jadwal. Jadi yang tadinya 1 hari kalau tatap muka itu bisa 4 sampai dengan 5 mata pelajaran, jadi selama BDR hanya diberikan jadwal 2 mata pelajaran per hari itu Pak. Jadi hasil asesmen diagnostik itu bermanfaat sekali untuk membantu peserta didik dalam skup layanan bimbingan konseling ketika di masa pandemi, darurat pandemi COVID-19 kemarin. Itu sih Pak pengalaman kami Pak di SMK 5. Bu Rizka. Bu Wiwin, Pak Anas mungkin ada yang perlu disampaikan? Cukup ya? Baik, karena ini kita sudah, waktunya sudah mendekati selesai. Sedikit saya simpulkan Bapak Ibu. Baik, prinsip assessment itu dalam penyusunannya harus memperhatikan dari capaian layanan, karena kita capaian layanan masing-masing peserta didik ada fase F ya, kalau melihat itu seperti apa ya. Jadi benar-benar harus memperhatikan capaian layanan, kemudian memperhatikan tujuan asesmen itu disusun untuk apa, itu seperti itu. Kemudian di BK ada 3 asesmen diagnostik itu digunakan di awal untuk menggali atau mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, apalagi di PJJ itu sangat penting asesmen diagnostik. Kemudian asesmen proses itu dilaksanakan selama proses layanan bimbingan konseling. Kemudian asesmen hasil itu untuk menilai secara utuh pemahaman peserta didik setelah menerima atau melaksanakan layanan bimbingan konseling. Ada perubahan sikap dan perilaku yang signifikan atau tidak. Nah, hasil dari asesmen ini nanti digunakan untuk tindak lanjut. Baik Bapak Ibu, saya kira itu. Tadi yang piket Pak Anas ya. Halo, Pak Anas. Oke, Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Silakan Pak Anas ditutup Pak untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita telah mengikuti pembelajaran berkaitan dengan asesmen. Mudah-mudahan dengan diskusi penjelasan dari instruktur diskusi di kelas ini bisa menambah wawasan kita tentang asesmen. Berikut nanti kita bisa melaksanakan implementasi sehingga nanti betul-betul bisa memberi kontribusi yang positif pada perkembangan karakter siswa kita. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sampai ketemu pada sesi berikutnya.
Assalamualaikum Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anas, Bu Wiwin, Bu Rizka. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.